Islam Nusantara, saya memaknai ini mulai dari sisi nahwu. Islam Nusantara ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih, di mana kalau ada mudhof ilaih itu mengirakan di dalamnya huruf jar, ada fi, ada lam, li. Kemudian menurut mazhab Abu Hanifah ditambahkan juga ada huruf kaf, yaitu kaf lit tamtsil. Saya tidak akan berbicara nahwu shorof di sini. Kalau kita mengatakan rumah sakit, ini apakah terus kemudian kita mengatakan rumahnya itu sakit? Tidak. Tapi rumah untuk orang-orang yang sakit. Islam Nusantara sama mudhof ilaih. Ini kita memaknai bukan berarti kita keluar dari Islam rahmatan lil alamin, tapi ini adalah Islam yang ada di Nusantara, Islam untuk orang Nusantara, punya tipologi yang berbeda, punya metode dakwah yang berbeda. Ada metode-metode yang diprioritaskan ketika mendakwahkan isi agama Islam di Nusantara ini. Sehingga menjadi satu brand tersendiri bahwa ini adalah Islam Nusantara, Islam yang kebetulan memakai metode-metode akulturasi budaya antara agama Islam dengan budaya Indonesia. Tadi Mbah Kiai Sujiwo Tejo sudah mengarahkan kita. Mungkin nggak sih kira-kira ada zuhud sebelumnya di Jawa ini ada yang namanya apa tadi Mbah Yai? Sugih tanpa bondo. Mungkin Islam datang di negara Arab, sudah ada syariatu man qablana. Dalam usul fikih bisa kita buka. Bagaimana ketika Islam itu berhadapan dengan syariah orang-orang sebelum Islam itu datang. Ada cara-caranya dan bagaimana Islam itu berinteraksi dengan syariah orang-orang sebelum Islam. Jadi sangat-sangat mungkin ketika Islam datang di Indonesia ada syariat-syariat orang-orang sebelum mereka mengenal Islam. Sangat mungkin. Saya kasih contoh. Salah satu bentuk akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Salah satu diantaranya tadi sugih tanpa bondo sama dengan zuhud. Perlu diingat Pak Rektor, zuhud itu ada dua huruf di dalamnya. Za, ha, dan dal. Za itu singkatan daripada zinah atau berhias. Ha ini singkatan kepanjangan dari al-hawa. Dal ini kepanjangan daripada dunia. Jadi zuhud itu adalah tarkuz zina. Wis gak macak-macakan ketok ganteng seperti beliau. Beliau yang mana? Jenengan kok tepuk tangan. Kemudian ada di dalamnya hak tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, lepas itu semua hawa nafsu. Syahwat itu lepas. Kemudian yang ketiga itu adalah ad-dunya, meninggalkan dunia. Satu contoh lagi. Di mana ini satu muamalah yang luar biasa. Saya ambil contoh beduk kentongan ini kan juga termasuk bentuk akulturasi budaya. Beduk dipukul ini kalau filsafat Jawa, kalau beduk itu masih berbunyi di masjid, ini artinya sholatnya gorong mulai. Gong, gong, gong mulai. Kalau kentongan masih berbunyi di masjid, itu menunjukkan, ayo kita berangkat ke masjid. Masjid ini butuh jamaah. Klong-otong, sik kotong masjidnya, ayo tang berangkat gitu. Filsafat Jawa untuk penerapan di dalam syariat agama Islam. Yang menarik Pak Menteri, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak suka beduk sama kentongan, ya kan? Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini nggak suka beduk sama kentongan. Tapi Mbah Kiai
Fakih Mas Kumambang, Mbah Kiai Fakih putra daripada Kiai Abdul Jabbar, keturunan Joko Tingkir. Kalau lurus terus ke atas keturunan Sunan Giri, ini senenge ra karuan dengan yang namanya beduk dan kentongan. Suatu ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari akan berziarah silaturahim ke tempatnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih bilang kepada santri-santrinya, kepada masyarakat desa sekitar, kabeh musola masjid sing ana beduk karo kentongan delikno kabeh. Guruku Mbah Hasyim Asy'ari mau datang ke sini. Ojo sampai ada suara beduk, jangan sampai ada suara kentongan. Sembunyiin semuanya. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, Gresik. Sepi, nggak ada kentongan, sepi, nggak ada beduk. Ujuk-ujuk teko santrine siji sowan matur dateng Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, Yai alhamdulillah beduk kalih kentongane pun didelikno kabeh. Padahal Mbah Hasyim itu ada di situ. Goblok, santri goblok. Iki lho Mbah Hasyim nang kene. Mbah Hasyim kemudian menjawab, "Wis ra apa-apa, bedukan kentongan ya ra apa-apa." Mbah Fakih Mas Kumambang datang ke Tebu Ireng sama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bilang, "Musola masjid sing duwe beduk pasang, sing duwe kentongan pasang." Koncoku Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang sedayu Gresik mau datang. Lek iso ketika dia hadir tabu ono beduk sak buanter-bantere. Ini loh. Ulama kita zaman dahulu ini sudah clear dengan permasalahan akulturasi budaya dan syariat agama Islam. Sekarang jangan mempermasalahkan lagi deh. Saya kira kita ini kalah alimnya dengan para sesepuh-sesepuh kita. Sudahlah, ikutlah sama yang sudah-sudah. Terima kasih.